Pertanyaan yang ke-264. Seorang penanya mengatakan, "Idza khasyal insanu inqadha hajatah." Kata si penanya, apabila seseorang merasa khawatir, inqadha hajatah, jikalau dia menunaikan hajatnya, menyelesaikan hajatnya, yakni BAB atau BAK, buang air besar atau buang air kecil, antufawwitahu sholatul jamaah, maka akan membuat orang tersebut terlewatkan dari pelaksanaan sholat berjamaah, tertinggal dari pelaksanaan sholat berjamaah. Fahal yusalli wa huwa hakinun liyudrikal jamaah, bolehkah dia melakukan sholat dalam keadaan menahan diri dari buang hajatnya, liyudrikal jamaah, supaya dia tetap mendapatkan sholat jamaah, au yaqdi hajatahu walau fatathul jamaah, atau dia tetap menyelesaikan hajatnya terlebih dahulu meskipun harus tertinggal dari sholat berjamaah. Dia dihadapkan kepada dua pilihan: tetap sholat dalam kondisi menahan diri dari buang hajat, atau dia tunaikan hajatnya dulu dengan resiko dia harus tertinggal dari pelaksanaan sholat berjamaah. Al-jawab, maka jawabannya, kata beliau, yaqdi hajatahu wa yatawadda. Beliau mengatakan, selesaikan dulu hajatnya, kemudian dia berwudu. Walau fatathul jamaah, meskipun dia harus tertinggal dari sholat berjamaah, tunaikan dulu hajatnya, baru kemudian melaksanakan sholat berjamaah. Lianna hadza udrun, kata beliau, karena ini merupakan sebuah udzur untuk tidak melaksanakan sholat wajib secara berjamaah, atau untuk tertinggal dari pelaksanaan sholat berjamaah. Kenapa? Karena kondisi yang seperti itu akan membuat konsentrasinya buyar, minimalnya akan membuat terganggu konsentrasinya. Bisa kita bayangkan mengerjakan sholat dalam keadaan menahan diri dari buang hajat. Ketika kondisi biasa saja, kondisi normal, dalam arti ketika tidak menahan diri dari buang hajat, godaan untuk berpaling dari kekhusyuan sholat sangat besar sekali dan sangat beragam. Bisa kita rasakan masing-masing. Upaya syaitan untuk membuat kita berpaling dari kekhusyuan sholat sangat luar biasa. Terkadang perkara-perkara yang di luar sholat kita tidak ingat, ketika sholat bisa teringat dengan perkara-perkara tersebut. Atau mungkin sepanjang sholat kita tersibukkan dengan memikirkan sebuah perkara duniawi. Setelah selesai salam, tiba-tiba hilang begitu saja. Sungguh aneh kalau kita rasakan. Dan ini realita yang mungkin pernah kita rasakan masing-masing. Ini semua permainan dari syaitan. Dia begitu ambisi, begitu antusias untuk mengacaukan pikiran kita ketika melaksanakan sholat. Karena sholat merupakan ibadah yang sangat mulia, bahkan ibadah badaniyah yang paling mulia. Sehingga wajar kalau syaitan berusaha untuk merusak konsentrasi kita ketika sholat. Yang lebih parah lagi ketika seseorang sudah tidak tahu apa yang dia baca, sudah sampai rakaat berapa, tiba-tiba tahu-tahu sudah salam bersama imam dan yang lainnya. Ini semua upaya dari syaitan.
Sehingga berbagai faktor yang bisa menghalangi dari konsentrasi tersebut atau mengganggunya harus diupayakan semaksimal mungkin untuk dihilangkan, untuk diredam. Termasuk apa yang sedang kita bahas saat ini. Tunaikan dulu hajatnya. Nah, waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la salata bihadrati ta'am. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak ada salat, maksud beliau tidak ada salat yang sempurna. Nafi di sini li kamalis salah. Tidak ada salat yang sempurna. Bihadrati ta'am, di hadapan makanan yang sudah tersaji, yang sudah dihidangkan, dalam keadaan lapar. Tunaikan dulu hajatnya, makan dulu. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, jangan kalian tergesa-gesa ketika menikmati hidangan tersebut. Makan sebagaimana wajarnya, kemudian setelah itu baru melaksanakan sholat. Wala huwa yudafi'uhul akhbasan, dan tidak pula ketika dia menahan kencing dan buang air besar. Baik. Dan ulama mengatakan bahwa seorang yang tertinggal karena udzur semacam ini, maka insya Allah tetap dapat pahala sholat berjamaah. Secara niatan dia tetap dapat pahala sholat berjamaah. Tapi jangan kemudian dijadikan sebagai kebiasaan membuat jadwal makan sebelum pelaksanaan sholat berjamaah. Yang seperti ini tidak boleh, kata para ulama. Jadwal makannya disesuaikan dengan pelaksanaan sholat berjamaah. Tidak boleh, termasuk hilah untuk menggugurkan kewajiban sholat berjamaah. Baik. Pertanyaan yang ke-264. Seorang penanya mengatakan, idza khasyal insanu inqadha hajatah. Kata si penanya, apabila seseorang merasa khawatir, inqadha hajatah, jikalau dia menunaikan hajatnya, menyelesaikan hajatnya, yakni BAB atau BAK, buang air besar atau buang air kecil, antufawwitahu sholatul jamaah, maka akan membuat orang tersebut terlewatkan dari pelaksanaan sholat berjamaah, tertinggal dari